Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Injil Yohanes pasal pertama ayat 29b. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara sekasih, ada berbagai macam sebutan terhadap Yesus ataupun kepada Allah di dalam Alkitab. Jika kita lihat di Perjanjian Baru, ada yang mengatakan Yesus sebagai guru. Ada yang mengatakan Yesus sebagai Rabi, Juru Selamat, Mesias. Atau ketika Yesus bertanya kepada Petrus, siapakah aku menurut orang lain? Ada yang mengatakan Yesus adalah Yeremia. Yesus adalah salah seorang dari Nabi atau Elia. Semua sebutan ini memiliki alasan tergantung bagaimana mereka mengimani atau merasakan kehadiran Yesus pada saat itu. Firman Tuhan dalam pagi hari ini adalah tentang sebutan Yohanes bahwa Yesus adalah anak domba. Tetapi kenyataannya, apapun sebutan manusia kepada Yesus pada saat itu, Yesus menerima dan tidak menyangkal, karena itulah buah pengenalan mereka. Karena Allah sendiri mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Tidak ada nama yang disebutkan, namun orang mengimani, kita mengimani bahwa dia adalah Juru Selamat. Namun dalam pertemuan ini, Yohanes mengatakan bahwa dia adalah anak domba Allah yang akan menebus. Tentu kalimat ini memiliki arti yang sangat dalam. Orang Yahudi sangat erat hubungannya dengan anak domba. Inilah cara mereka melakukan atau memohon pengampunan dosa. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan memberikan korban bakaran, yaitu anak domba. Inilah sebagai tanda bahwa mereka menyesal. Tetapi hal ini pun tidak betul-betul terjadi ataupun mereka lakukan dengan benar. Bisa saja mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, anak domba, tetapi dalam kitab Amos dikatakan, aku tidak suka dengan persembahanmu, aku tidak suka dengan nyanyianmu. Kenapa tidak? Mereka memberikan persembahan, tetapi hatinya tidak benar. Hatinya sangat jahat. Mereka memberikan persembahan seperti Kain dan Habil, tetapi mereka memberikan persembahan yang tidak baik. Sehingga kita lihat bahwa pemberian anak domba atau persembahan ini tidak betul-betul menghapus dosa. Dan pemberian anak domba ini pun hanya menghapus dosa bagi mereka yang memohon kepada Tuhan. Dan pada saat ini Yesus datang ke dunia ini bukan karena permintaan orang yang merasa bersalah, tetapi karena Tuhan melihat manusia sudah berdosa dan membutuhkan pembenaran, membutuhkan keselamatan. Demikianlah Yohanes mengatakan, lihatlah, dia adalah anak domba Allah. Dia adalah anak domba yang menjadi korban persembahan penebusan dosa manusia dan bahkan dosa dunia ini. Oleh karena itulah kita semakin paham mengapa Yesus tidak melawan, tidak membentak ketika dia ditangkap dan disalibkan. Karena dia adalah menebus dosa manusia. Karena dia datang untuk menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Yohanes mengatakan Yesus sebagai Juru Selamat, anak domba, karena dia mengharapkan orang-orang yang pada saat itu, aku hanya membaptis kamu dengan air dan baptisanku adalah baptisan pertobatan. Sedangkan dia, anak domba ini, akan datang menyelamatkanmu dan biarkanlah dirimu dibaptis dengan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari lihat kepada Yesus. Lihatlah Juru Selamat itu. Lihatlah penebus itu. Lihatlah keselamatan yang datang kepada kita. Sehingga kita semakin sadar
bahwa hidup kita yang diselamatkan ini, bahwa hidup kita yang diampuni ini, jangan lagi kita biarkan menyentuh kejahatan itu. Jangan biarkan hidup kita kembali seperti semula. Dan kedatangan Yesus inilah yang membuat kita bisa dekat kepada firman Tuhan. Yang awalnya kita menolak, memberontak, mementingkan diri sendiri. Tetapi sekarang kita dekat dengan firman Tuhan. Mari biarkan Tuhan itu datang, hadir di hati kita masing-masing. Biarkan diri kita dibaptis. Dialah juru selamat, dialah yang menghakimi kita. Mari tetap percaya dan setia kepadanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Engkau adalah juru selamat. Engkau adalah anak domba Allah yang menebus dosa kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih-Mu. Berkati kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.